Kometologi Sediaan Bibir Kelompok 7 yang disusun oleh Eni Indriani, Fernando, Hepriza Rakensi, Imayasita Restika I. Dasar teori. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, atau epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ tubuh genital bagian luar. Membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Bibir adalah bagian wajah yang sensitif. Tidak seperti kulit yang memiliki melanin sebagai pelindung dari sinar matahari, bibir tidak memiliki pelindung. Oleh karena itu, saat udara terlalu panas atau terlalu dingin, bibir bisa menjadi kering dan pecah-pecah. Selain tidak enak dipandang, bibir yang pecah-pecah juga menimbulkan rasa sakit, rasa nyeri, dan tidak nyaman. Anatomi dan fisiologi kulit bibir. Kulit bibir mengandung sel melanin yang sangat sedikit. Pembuluh darah lebih jelas terlihat melalui kulit bibir yang memberi warna bibir kemerahan yang indah. Lapisan korneum pada kulit biasanya memiliki 15-16 lapisan untuk tujuan perlindungan. Lapisan korneum pada bibir mengandung sekitar 3-4 lapisan dan sangat tipis dibanding kulit 9 wajah biasa. Kulit bibir tidak memiliki folikel rambut dan tidak ada kelenjar keringat yang berfungsi untuk melindungi bibir dari lingkungan luar. Bibir kering dan pecah-pecah merupakan gangguan yang umum terjadi pada bibir. Penyebab umum terjadinya bibir kering dan pecah-pecah yaitu kerusakan sel keratin karena sinar matahari dan dehidrasi. Sel keratin merupakan sel yang melindungi lapisan luar pada bibir. Paparan sinar sebelum matahari menyebabkan pecahnya lapisan permukaan sel keratin. Sel keratin yang pecah akan rusak. Sel yang rusak akan terjadi secara terus-menerus sampai sel tersebut terkelupas dan tumbuh. Pengertian lip balm. Lip balm merupakan sediaan kosmetik dengan komponen utama seperti lilin, lemak, dan ekstrak alami atau yang disintesis dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekeringan dengan meningkatkan kelembapan bibir dan melindungi pengaruh buruk lingkungan pada bibir. Aplikasi lip balm tidak memiliki efek warna seperti lipstik. Lip balm hanya memberikan sedikit kesan basah dan cerah pada bibir. Lip balm memang dirancang untuk melindungi dan menjaga kelembapan bibir. Kandungan yang terdapat dalam lip balm adalah zat pelembab dan vitamin untuk bibir. Saat lip balm dioleskan ke bibir, ia bertindak sebagai selan mencegah hilangnya kelembapan melalui penguapan. Perlindungan ini memungkinkan bibir untuk rehidrasi melalui akumulasi kelembapan pada antarmuka lip balm stratum corneum. Manfaat penggunaan lip balm. Yang pertama, lip balm memberikan nutrisi yang dibutuhkan agar bibir tetap lembut dan sehat. Yang kedua, lip balm dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, produk lip balm membantu melindungi bibir dari keadaan luka, kering, pecah-pecah, dan cuaca dingin dan kering. Yang keempat, kontak produk dengan kulit tidak akan menyebabkan gesekan atau kekeringan dan harus memungkinkan pembentukan lapisan homogen di atas bibir untuk melindungi lendir labia yang rentan terhadap faktor lingkungan seperti radiasi UV, kekeringan, dan polusi. Yang kelima, penggunaan kosmetik bibir alami untuk memperbaiki penampilan wajah dan kondisi kulit bibir. Komponen utama dalam lip balm. 1. Lilin. Secara kimia, wax atau lilin adalah
Campuran hidrokarbon dan asam lemak yang kompleks dikombinasikan dengan ester. Lilin lebih keras, kurang berminyak, dan lebih rapuh daripada lemak. Lilin sangat tahan terhadap kelembapan, oksidasi, dan bakteri. 2. Lemak. Lemak yang biasa digunakan adalah campuran lemak padat yang berfungsi untuk membentuk lapisan film pada bibir, memberi tekstur yang lembut, mengurangi efek berkeringat dan pecah pada lip balm. Fungsi yang lain dalam proses pembuatan lip balm adalah sebagai pengikat dalam basis antara fase minyak dan fase lilin dan sebagai bahan pendispersi untuk pigmen. 3. Minyak. Asam lemak dapat berupa asam lemak jenuh atau tidak jenuh yang menentukan stabilitas dari minyak. Minyak dengan asam lemak jenuh tingkat tinggi, laurat, miristat, palmitat, dan asam stearat, termasuk minyak kelapa, minyak biji kapas, dan minyak kelapa sawit. Komponen lip balm. Fungsi humektan, komposisi gliserin. Fungsi pengeras, komposisi ceraflava. Fungsi zat pengawet, komposisi nipagin. Fungsi pelumas, komposisi linolin. Fungsi basis, komposisi oleum kakao. Pengawet. Ketika lip balm diaplikasikan pada bibir, kemungkinan terjadi kontaminasi pada permukaan lip balm sehingga terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, perlu ditambahkan pengawet di dalam formula lip balm. Humektan. Humektan adalah material water soluble dengan kemampuan absorpsi air yang tinggi. Humektan dapat menggerakkan air dari atmosfer. Humektan yang baik memiliki kemampuan untuk meningkatkan absorpsi air dari lingkungan untuk hidrasi kulit. Contoh humektan adalah gliserin, sorbitol, dan propilen glikol. Oleum kakao. Oleum kakao atau lemak coklat merupakan lemak coklat padat yang diperoleh dengan pemerasan panas biji Theobroma kakao L yang telah dikupas dan dipanggang. Pemeriannya yaitu lemak padat, putih kekuningan, bau khas, aromatik, rasa khas lemak, dan agak rapuh. Komponen tambahan. Gliserin. Gliserin digunakan secara luas pada formulasi farmaseutikal meliputi sediaan oral, telinga, mata, topikal, dan parenteral. Pada sediaan topikal dan kosmetik, gliserin digunakan sebagai humektan dan emolien. Ceraflava umumnya digunakan pada sediaan topikal dengan konsentrasi 5-20% sebagai bahan pengeras. Ceraflava digunakan sebagai bahan yang tidak toksik dan tidak mengiritasi baik pada sediaan topikal maupun sediaan oral. Nipagin. Nipagin atau metil paraben memiliki pemerian yaitu hablur kecil, tidak berwarna, tidak berbau, dan bau khas lemah. Memiliki sedikit rasa terbakar. Lanolin. Lanolin adalah lemak bulu domba, adalah zat serupa lemak yang dimurnikan diperoleh dari bulu domba, Ovis aries, line, dan yang dibersihkan dan dihilangkan warna dan baunya. Pemberian yaitu massa seperti lemak, lengket, warna kuning, dan bau khas. Prosedur pembuatan sediaan. Basis sediaan dalam penelitian yaitu lemak coklat dilelehkan di atas penanas air pada suhu lelehnya yaitu sekitar 31-34 derajat Celcius. Lemak coklat dimasukkan ke cawan penguap, diaduk sampai seluruh lemak coklat meleleh sempurna. Ceraflava dilelehkan pada suhu lelehnya yaitu sekitar 62-64 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam lelehan basis tersebut. Nipagin, lanolin, dan gliserin dimasukkan ke dalam lelehan basis sambil terus diaduk. Minyak buah merah dimasukkan terakhir sambil diaduk. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah lip balm, lalu diberikan pada suhu ruangan sampai membeku. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan,
Silakan tulis di komentar. Terima kasih.